Kemudian Allah menyatakan sekarang marilah kita membuat manusia seperti kita sendiri. Jadi kita ini serupa dengan Allah. Allah berkuasa, Allah memerintah, Allah menaklukkan, itu juga menjadi milik kita. Dahsyat kita ini. Amin. Pegang dadamu Bapak Ibu, tangan kananmu. Terima kasih Tuhan. Aku menyadari bahwa aku diciptakan serupa denganmu. Aku memiliki roh penakluk, roh yang menguasai, roh yang memerintah. Aku akan pergunakan karunia ini, kepercayaan ini untuk menghadapi berbagai tantangan, permasalahan, sehingga aku berkemenangan dalam hidup ini. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Engkau punya kuasa untuk menaklukkan. Engkau punya kuasa untuk memerintah. Engkau punya kuasa untuk menguasai. Engkau bukan dikuasai, engkau bukan ditaklukkan, engkau bukan diperintah. Ketakutan tidak boleh menguasaimu. Kekhawatiran tidak boleh menguasaimu. Kegelisahan apapun juga tidak boleh memerintah dalam hidupmu. Damai sejahtera Allah saja yang boleh memerintah dalam hatimu. Kemarin Sabtu saya sampaikan, mari kita setiap pagi itu cek posisi rohani kita. Setiap pagi itu Bapak Ibu cek rohanimu bagaimana. Setiap pagi itu posisi rohaniku bagaimana nih. Saya kayaknya bangun tidur kok ketakutan ya. Bangun tidur kok gelisah ya. Bangun tidur kok saya khawatir ya. Tapi bangun tidur kita berkemenangan. Puji Tuhan. Nah, cek itu. Bapak Ibu lah yang tahu sendiri posisi rohanimu. Oleh sebab itu jangan lanjutkan kehidupanmu hari itu sebelum kau membereskan posisi rohanimu. Pernah nggak Bapak Ibu ngomong esok gawe masalah? Jadi sepanjang hari itu orang itu punya masalah. Bener enggak? Esok gawe emosi. Bener enggak? Siapa yang suka begitu? Siapa yang suka memperlakukan begitu? Ya. Jadi mari coba hari ini tadi Bapak Ibu posisi rohani itu bagaimana? Amin. Sukacita, penuh ketentraman, keiringan. Saya enggak mau. Tapi pastikan setiap hari engkau mengontrol, engkau periksa posisi rohani. Rohani ini bagaimana? Kalau rohani itu enggak baik-baik saja, tanggulangi, bereskan. Jangan dilanjutkan dalam hidup. Doa sama Tuhan, doa. Bahasa roh. Taklukkan, perintah, kuasai. Jangan sampai posisi rohani yang jelek ini terus ada dalam kehidupan kita. Setuju? Paham Bapak Ibu? Ngerti ya? Jadi begitu bangun tidur, itu sisi rohani kita. Kondisi tepatnya ya, kondisi rohani kita bagaimana? Kalau kondisi rohani kita ini, kok aku bangun tidur kok gak semangat yo, bangun tidur kok mengan yo, jangan lanjutkan hidupmu hari itu, bahaya itu. Saya ulangi, ketika engkau bangun tidur kondisi rohanimu tidak baik-baik saja, jangan lanjutkan melangkah dalam hidup ini. Bereskan dulu, doa dulu. Kurang macaikan aku taklukan emosi yang negatif, emosi yang tidak baik dalam pikiranku ini, dalam hatiku ini, rohku yang tidak baik-baiknya aku taklukan dalam nama Yesus. Aku perintahkan dalam Yesus keluar. Aku menerima damai sejahtera, aku menerima sukacita, aku menerima ketenangan dalam hidupku. Amin. Sehingga sepanjang hari itu akan baik-baik saja. Nah, saya mendapati banyak orang Kristen yang tidak urusan dengan yang begini-begini. Tidak urusan. Saya mendapati ada banyak orang Kristen yang begitu bangun tidur sudah tahu kondisi rohaninya nggak baik, tapi dia tidak menanggulangi. Dia lanjutkan terus hidupnya sepanjang hari itu. Jujur, Bapak Ibu tahu enggak sih begitu bangun tidur, tangi bubuk manis, tangi bangun tidur, Bapak Ibu tahu enggak kondisi rohani Bapak Ibu sendiri? Tahu ya? Terus ketika engkau tahu kondisi rohanimu enggak baik, engkau melanjutkan apa mengatasinya? Ya bagus,
Para jemaat sudah mengatasinya. Yang lainnya gimana? Atau kita lanjutkan, kita nggak usah udah kesel tuh, bangun tidur kesel tuh, terus langsung nyuci piring, langsung ngedusi anak, jadi anaknya malah ngorok kabeh. Kita tidak membereskan, ya ketawa kayak pengalaman kita. Ayo mangan. Masa? Kenapa? Pengalaman. Kenapa Bapak Ibu? Ya karena kita melangkah hidup ini hari itu dengan kondisi rohani yang enggak beres, enggak damai sejahtera. Itu pengalaman kan? Tenang dulu. Amin. Yang namanya anak-anak ya sejalan. Jadi pertanyaannya, bisa apa tidak kita ini memerintah, mengendalikan, menaklukkan, menguasai supaya Eden tetap ada di kita? Bisa ya? Bisa. Karena memang itu ketentuan Tuhan atas kita. Kalau ditentukan Tuhan, ditakdirkan Tuhan, ditetapkan Tuhan untuk bisa memerintah. Sehingga walaupun masalahnya banyak, tapi tetap tenang. Coba perhatikan Yesus. Ketika Yesus bersama murid-murid, perahunya dihantam oleh badai, dihantam oleh ombak. Yesus apa yang terjadi? Dia tidur, bubuk manis. Tidur itu lambang ketenangan. Kalau Bapak Ibu susah tidur, itu berarti hidupmu gak tenang. Pindah neng kene, bantalnya pindah neng sikil, pindah neng gigi. Artinya kita gak tenang Bapak Ibu. Gak beres. Wong kira beres. Ketika ada hantaman badai, ombak yang begitu bergelora, Yesus tertidur. Mari kita seperti Yesus. Yang bisa menaklukkan badai, yang bisa menguasai badai, yang bisa memerintahkan badai. Begitu dibangun Yesus, tidakkah kau peduli kalau kami binasa? Ya Bang. Diam, tenanglah. Langsung diam. Saya tidak tahu badai apa yang menerpa perahu itu. Pastikan kau memiliki kesadaran bahwa kau ditentukan menjadi orang yang berkuasa, memerintah, menaklukkan. Kau bisa taklukkan badai. Bagaimana seperti Allah? Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di dalam pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Bisa kita memerintah, bisa kita berkuasa, bisa kita menaklukkan. Asalkan kita seperti Allah. Benar ya? Karena dikatakan di sini apa? Manusia seperti kita sendiri. Kita di situ siapa? Allah. Jadi kita bisa memerintah, menguasai, menaklukkan kalau kita hidup seperti Allah. Lu apa bisa Pak? Bisa. Lawan kita pada dasarnya itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kurang jelas apa Bapak Ibu? Amin. Kita bisa memerintah, kita bisa menguasai, kita bisa menaklukkan. Karena kita dijadikan serupa dan segambar dengan Allah. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa seperti Allah? Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di dalam pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa itu siapa maksudnya? Yesus. Kita tidak bisa melihat Allah. Allah itu tidak tampak. Tetapi dengan keberadaan Yesus kita bisa melihat itulah pribadi Allah. Allah itu tidak nampak, Allah itu tidak bisa kita lihat. Tapi dengan melihat kepribadian Yesus maka kita tahu Allah sesungguhnya. Nah, oleh sebab itu untuk kita hidup seperti Allah, kita harus hidup seperti Yesus.
Nah, ini yang harus menjadi goal, sasaran, tujuan kita menjadi orang Kristen. Keberhasilan orang Kristen adalah ketika sudah hidup serupa dengan Kristus. Kita akan bahas satu persatu. Kalau nggak selesai kita akan lanjutkan minggu. Bagaimana Yesus? Yang pertama, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Terjemahan lain, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, ini mengatakan memiliki jiwa seperti Kristus. Jiwamu itu jiwanya siapa? Engkau boleh lama menjadi orang Kristen yang percaya Yesus, tapi sudahkah jiwa Kristus itu menjadi jiwamu? Ini penting. Kenapa orang Kristen tidak bisa menaklukkan, tidak bisa mengendalikan, tidak bisa memerintah, tidak bisa menguasai damai sejahteranya? Damai sejahteranya hilang karena tidak punya jiwa Kristus. Paham Bapak Ibu? Jadi pastikan memiliki jiwa Kristus. Demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa. Jiwaku sendiri mati, perasaanku, pikiranku itu mati. Sekarang diganti oleh pikiran dan perasaan Kristus. Itu seharusnya. Itu namanya berjiwa Kristus. Dengan demikian orang Kristen yang berjiwa Kristus ini akan bisa memerintah, menguasai, menaklukkan, mengendalikan. Paham Bapak Ibu sekarang? Kenapa kita tidak bisa memerintah? Kenapa kita justru dikuasai oleh keadaan? Kenapa kita justru dikuasai oleh situasi, kondisi yang ada? Karena kita belum berjiwa Kristus. Kita ada masalah luaran negatif, kita ikut negatif. Luaran panas, kita ikut panas. Karena jiwa kita belum Kristus. Kita belum menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Saya bertanya, ketika ada masalah dalam hidupmu, apa yang ada dalam pikiranmu? Pikiran siapa? Kalau Bapak Ibu sedang punya masalah, pikiran siapakah yang mendominasi dalam pikiranmu? Kalau engkau sedang punya masalah, perasaan siapa yang mendominasi dalam hidupmu? Harusnya perasaan dan pikiran Kristuslah yang mendominasi atas kita, yang menguasai kita. Dengan demikian kita bisa mengendalikan situasi kondisi yang ada. Amin. Terjemahan bahasa Jawanya begini. Ing sajroning anggonmu padha urip bebarengan, padha kadunungana pangangen-angen lan pangrasa kang uga tinemu ana ing Sang Kristus. Pangangen-angen kita menika napa? Pangrasa kita menika napa? Kalau ada orang yang menjelekkanmu, perasaanmu itu bagaimana? Pikiranmu itu bagaimana? Itu menentukan hidupmu. Amin. Saya mendapati banyak orang Kristen yang hidup dengan perasaan dan pikirannya sendiri. Dia belum menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam pikiran dan perasaannya. Saya berdoa dalam nama Yesus, biarlah engkau menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam hidupmu, sehingga situasi kondisi apapun yang terjadi engkau bisa menaklukkannya, engkau bisa memerintahkannya, engkau bisa mengendalikannya, karena perasaan dan pikiran Kristus ada dalam hidupmu. Caramu menyelesaikan masalah bukan dengan caramu sendiri, tapi dengan pikiran dan perasaan Kristus. Engkau sungguh-sungguh mengandalkan firman Tuhan, sehingga sungguh-sungguh pikiranmu, perasaanmu bukan perasaanmu sendiri, tapi melainkan pikiran dan perasaan Kristus dalam hidupmu. Jiwa Kristus ada dalam hidupmu, mentalitas Kristus ada dalam hidupmu, karakter Kristus ada dalam hidupmu. Dengan demikian engkau bisa mengendalikan, engkau bisa memerintah, engkau bisa menguasai apapun yang terjadi, sehingga damai sejahtera terus ada, terus terpelihara. Engkau memiliki